Hei Rek, aku mau tanya ke kalian semua Rek. Umur 15 tahun kalian masih ngapain sih? Main kelereng, ngejar layangan. Cuy, masa kecil macam apa itu? Boring banget tahu. Nikah dong, ya enggak? Hari ini aku mau ngebahas drama yang lagi viral Rek, yang digadang-gadang lebih ramai dari antrian sembako emak-emak gitu, yaitu pernikahan pasangan muda. Yeay. Tadinya aku mau nyebut pernikahan bocil sih, tapi takut dikebukin netizen. Dan ya, adik Yulia cewek SMP dengan usia 15 tahun sama adik Randy cowok SMK usia 16 tahun di Lombok Rek. Ini bukan skenario FTV ya, ini beneran Wak. Video mereka lagi ngehits di TikTok, Instagram, sampai grup WA ibu-ibu PKK juga deh kayaknya. Netizen pada heboh Rek. Ramenya sampai ngalang-ngalain arisan emak-emak tuh. Jadi singkatnya Rek, ada pasangan remaja asal Lombok yang namanya udah aku sebutin tadi ya, Randy dan Yulia. Jadi sorotan di media sosial sehabis video pernikahan mereka viral gitu. Dalam video itu, Yulia kelihatan semangat bener joget pas prosesi adat nyongkolan gitu. Sementara suaminya si Randy terlihat kayak kurang darah, lebih canggung. Haha, tegang dia sebelum bernyanyi. Penyebab rame itu karena usia mereka yang masih di bawah umur, yang memicu perdebatan netizen Indo Rek. Sebagian ngerasa gemes sih dan dianggap lucu gitu. Tapi nggak dikit juga yang prihatin sama menyoroti aspek hukum serta dampak sosialnya dari pernikahan dini gitu. Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, kan usia minimal untuk menikah itu 19 tahun Rek. Jadi pernikahan ini tuh nimbulin pertanyaan mengenai legalitas dan perlindungan anak gitu. Ya bayangin aja Yulia abis akad, bukannya foto priwet malah disuruh ngerjain soal aja apa sama suaminya. Ngerinya. Jadi kalau umurnya 19 tahun ke bawah Rek, itu harus minta dispensasi pengadilan dulu Rek setahuku. Tapi di Lombok, masalahnya tradisi kadang lebih galak dari aturan Rek. Data Pemprov NTB bilang 2021 sampai 2022 ada 1870 anak minta dispensasi nikah gitu. Bayangin Rek, itu udah kayak satu sekolah penuh. Faktornya, duit krisis atau kurang edukasi, ya kayak gitu-gitulah kurang lebih. Kalau aku sih lebih ke kasihan ya Rek. Soalnya umur segitu jelas isi dompetnya masih tipis sih. Apalagi hati sama mentalnya gitu kan. Ya nggak sih? Orang yang dewasa aja berpotensi untuk cerai, apalagi yang anak-anak gitu kan. Tapi kan Mas Yuna lucu banget loh di videonya. Kontrol di nikahan kayak aku pas wifi lemot gitu. Gak peduli, gak peduli. Ini anak masih usia SMP loh Rek. Kok malah nikah? Mana cita-citanya? Aku aja umur 15 tahun dulu baru bisa masak mie instan sendiri gitu. Sedangkan ini udah main nikah aja gitu. Bisa ngapain? Aku gak bermaksud meremehkan sih ya, tapi ini bukan soal masa aja ya yang jadi pertimbangan. Mentalnya aman gak? Nyari nafkahnya bisa gak? Gimana? Kalian tahu kan Rek, nyari kerja di Indo ini susahnya minta ampun meskipun lulusan sarjana. Terus kalau misalkan hamil, bukannya bahaya ya kalau hamil umur segitu? Malah rentan buat si istri sama bayinya setahuku. Aktivis dari LPA Mataram udah teriak edukasi, edukasi. Mereka bilang anak-anak harus sekolah, bukan kepelaminan. Tapi di desa Rek, nikah dini kayak udah jadi tradisi keluarga masalahnya Rek. Dan gak cuma hanya ada di sana aja ya, pasti banyak lah daerah lain yang kasusnya kayak gitu tuh. Nih kalian juga nih, bukannya bantuin Yulia sama si Randy ngerjain PR, malah nonton videoku. Gak ada otak put emang. Menurut Save the Children Indonesia, dispensasi nikah anak di NTB naik gila pas pandemi kemarin. Tahun 2019 cuma 311 kasus, 2020 803. Mamam tuh. Udah kayak antrian flash Shopee lah kita tengok. Kenapa? Alasannya karena ekonomi ambruk lah, sekolah tutup lah. Terus ortunya mikir, nikahin aja nih anak biar gak numpuk doang di rumah. Gitu kali ya. Laporan Detik bilang, nyongkolan ini bikin nikahan anak kelihatan meriah. Tapi dibalik itu, resikonya juga gede Rek. Mulai dari putus sekolah, kesehatan drop, sampai stres gitu. Bayangin aja Rek, umur 15 tahun, bukannya ngejar layangan sebanyak mungkin, malah ngejar akta nikah. Ngomongin Lombok, nyongkolan ini budaya Sasak yang kece abis aslinya Rek. Pengantin diarak keliling kampung, ada musik, orang joget pula, kayak festival mini gitulah. Tapi masalahnya, kadang tradisi ini bikin nikahan anak ada yang kelihatan biasa aja gitu. Tradisinya sih oke ya, tapi kalau bikin anak kehilangan masa kecil, kayaknya sih perlu dipause nggak sih Rek? Tradisi boleh, tapi anak-anak ini kan harusnya sekolah, ngejar cita-cita gitu, bukan ngejar dekor pelaminan. Serius Rek, kasus ini bikin kita nanya, gimana caranya ngormatin budaya tanpa ngerugiin anak gitu. Yang kemarin ada bayi dilempar-lempar, sekarang kayak gini. Nah giliran kalian Rek, menurut kalian nikah umur 15 ini lucu apa bikin nyesek Rek? Pernah denger kasus kayak gini nggak di kampung kalian? Tulis di komen ya Rek. Tapi please jangan komen aku mau nikah muda. Kalian aja pacarannya masih sama anime, ada baik. Warasin dulu tuh CPU di otak kalian.